Ya, silakan duduk, Mbak. Dari mana nih tadi? Dari kosan. Oh, dari kosan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh. Kan ya? Iya, ini Mbak Dian, betul? Iya. Ini tujuannya Mbak Dian datang ke sini ada apa? Saya mau cerita dikit. Oh, mau cerita-cerita ya. Nah, sebelum kita cerita-cerita, mungkin biar Mbak Dian lebih tenang dulu kan, mungkin tadi capek juga ya dari kosan jalan ke sini, biar kita menenangkan diri dulu. Nanti kita dengerin musik gitu ya, Mbak. Saya suka. Suka ya. Sebentar ya, Mbak. Kita mulai ya, Mbak. Mungkin Mbak Dian bisa pejamkan matanya dulu. Relax aja, nggak usah tegang. Coba Mbak Dian relax dulu. Coba bayangkan perasaan apa yang sedang Mbak Dian rasakan saat ini. Rasakan. Coba rasakan ya, Mbak. Dengarkan musiknya. Bayangkan Mbak Dian sedang berada di sebuah taman yang sangat rindang sambil mendengarkan musik. Tenangkan pikirannya Mbak Dian. Relax, Mbak. Pikirkan sesuatu yang bikin Mbak Dian bahagia. Ya, Mbak Dian bisa buka matanya. Saking relaxnya kayak mau tidur. Mau tidur ya? Gimana perasaannya? Ya lebih relax, lebih nyaman. Lebih nyaman ya dibanding tadi pas baru pertama kali datang ke sini. Mungkin karena mendengarkan musik tadi jadi menghayati, terus sampai tadi mau ketiduran gitu ya. Masih kan hampir, karena tadi sampai ngebayangin yang bagus-bagus gitu kan. Ya, terus ini langsung masuk aja ya, Mbak. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan nih di sini nih. Ada resilience, relationship, love, career, sama family. Nah, Mbak Dian itu permasalahannya Mbak Dian itu ada di bidang yang mana? Mbak Dian bisa memilih. Aku mau cerita tentang karir. Oh, karir ya. Nah, ini di sini Mbak Dian bisa menuliskan tentang karir apa atau permasalahan apa yang ingin Mbak Dian bahas. Di antara ini apa?
Bebas Mbak. Milih Oh ya udah milih aja. Nanti bisa ditulis aja sama Mbak Dian sendiri. Kalau nggak ada, bisa juga apa yang sedang Mbak Dian rasakan saat ini, yang ingin Mbak Dian ceritakan ke kayaknya Ibu. ini ada di situ. Oh ada. Oh ya. Langsung di next ya. Nah, ini di sini tuh ada 3 tahap Mbak Dian. Yang pertama itu kondisi yang seharusnya dihadapi oleh Mbak Dian saat ini. Nah, terus nanti di tahap kedua itu ada kenyataannya. Harusnya udah paham kan maksud Ibu? Yang Pertama, itu yang ideal tuh yang seharusnya. iya, seharusnya Mbak Dian itu udah di tahap ini. Nah, terus yang kedua itu yang kenyataannya. Kenyataannya saat ini tuh Mbak Dian baru di tahap mana. Nah, nanti untuk yang ketiga ini, yang terakhir itu apa yang menggabungkan antara yang ideal serta yang nyatanya. Paham? Langsung dimulai saja ya. Nah, nanti juga, oh ya, Mbak Dian itu mau kartunya itu dalam bentuk terbuka atau tertutup? Terbuka aja. Terbuka. Itu sama kayak ideal tuh sama kayak keinginan kita nggak sih? Iya. Betul sekali apa yang Mbak Dian bilang. Nah, ini kan di sini ada pilihan kartunya ya. Nanti Mbak Dian bisa memilih tadi yang terbuka ya. Nah, tadi Mbak Dian kan memilih untuk kartunya terbuka ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan kartu Mbak Dian. Nah, coba Mbak Dian amati dulu, resapi dulu perasaannya Mbak Dian. Kira-kira di beberapa kartu ini mana kartu yang menurut Mbak Dian itu paling cocok dengan keadaan Mbak Dian saat ini. Gak usah terburu-buru Mbak. Mbak Dian bisa lihati, amati dengan cermat dulu. Ini di bawah masih banyak kartunya. Coba diulangi dari atas lagi ya. Ini bisa dicermatin kira-kira mana yang paling cocok dengan Mbak Dian. Kalau mau next bilang aja. Next dulu deh. Ini udah yang terakhir. Kalau coba ini Yang mana? susah. Sukses. Oke. Nah, coba Mbak Dian ceritakan mengapa Mbak Dian tuh milih kartu sukses ini. Yang gambarnya ada anjing yang sedang mau menangkap bola ya. Coba ceritakan ke Ibu. Karena tadi apa ya yang pengen saya ceritakan itu tentang karir, terus ngerti kenapa saya langsung terpancing dengan kata sukses gitu Bu. Terus kalau saya ibaratkan di gambar ini mungkin bisa kayak ya saya harus bisa menangkap kesuksesan saya gitu. Kayak ini kan si hewan ini dia kayak siap mau menangkap apa ya mainan atau ibaratnya itu kayak yang mau saya tangkap itu adalah kesuksesan saya di kedepannya gitu. Ya, jadi Mbak Dian mengibaratkan kalau si ini hewannya itu mau menangkap kesuksesan, udah siap sigap gitu-gitu ya. Oke. Langsung lanjut ke yang berikutnya ya Mbak. Untuk yang berikutnya itu ada keadaan kenyataan yang saat ini Mbak Dian hadapi atau Mbak Dian sedang alami. Ini ada beberapa gambar juga. Coba Mbak Dian lihat dulu, cermati kira-kira mana yang cocok. Nanti kalau mau next bilang saja. Coba next. Kamu ya. Iya.
ya. Iya. Ini. Nah, coba Mbak Dian gambarkan mengapa Mbak Dian itu memilih gambar stuck ini. Maksudnya apa yang membuat Mbak Dian itu memilih kalau misalnya keadaan Mbak Dian saat ini tuh seperti gambar tersebut? Kenapa saya milih stuck? Mungkin lebih ke apa ya? Saya juga masalahnya emang ini kayak saya tuh udah umur 20-an gitu ya Bu. Terus udah mahasiswa akhir, udah menjelang lulus. Cuman tuh kayak masih bingung gitu loh. Habis lulus itu mau ngapain, mau kemana, kayak gitu rasanya tuh kayak saya belum ada bayangan kemana-mana, masih gini-gini aja gitu kan. Iya, padahal tuh langkah ke depan masih panjang, masih banyak. Cuman saya ngerasa saya nggak ngapa-ngapain kok, belum kepikiran jauh kayak gitu. Jadi saya masih bingung ke depannya tuh harus ngapain, terutama ya tentang karir itu. Bingung mau lanjut studi apa langsung ke karir yang langsung di lapangan kayak gitu. Jadi kenapa Mbak Dian milih gambar itu karena keadaan Mbak Dian yang saat itu merasa kalau Mbak Dian itu masih berhenti di tempat ya, belum tahu kedepannya itu akan melaksanakan atau melakukan pilihan yang mana. Sedangkan harusnya itu di umur Mbak Dian yang sekarang itu seperti yang gambar yang pertama tadi, harusnya sudah siap untuk sukses begitu ya Mbak. Oke, terus kita langsung masuk ke tahap yang ketiga ya. Nah di sini tuh menggabungkan antara yang ideal serta yang reality. Jadi gimana caranya Mbak Dian itu untuk dapat tadi kan Mbak Dian masih stuck di sini. Gimana caranya Mbak Dian itu buat lanjut ke biar bisa sukses. Begitu ya Mbak. Gambarnya sama. Iya gambarnya emang. Nggak usah terburu-buru Mbak, dicermati dulu aja gambarnya. Ada lagi? Udah deh kayaknya ke yang Ini. ya. Nah, coba Mbak Dian jelaskan kenapa di tahap yang ketiga itu untuk menggabungkan keduanya itu Mbak Dian memilih gambar yang doing ini. Oh ya ini sih pertimbangan karena usia, terus banyak tanggungan mungkin ya Bu. Jadi rasanya tuh kayak pengen ada yang dikerjain gitu, dan harus mulai dengan cepat, pokoknya harus ada yang mulai direncanain, dilakuin buat apa ya, nerusin karir ke depannya, nerusin studi ke depannya gitu. Terus kayak saya tuh harus bisa merencanain apa aja sih yang sebenarnya harus saya lakuin gitu. Entah mulai, karena udah sejauh ini mungkin saya juga udah belajar. Nah, belajar aja itu rasanya kayak nggak cukup, jadi harus ada apa yang saya lakuin gitu. Kayaknya lebih ke situ sih. Jadi alasan Mbak Dian memilih gambar ini tuh ada dua benang ya Mbak, dua benang yang tergulung, terus di situ tuh ada apa itu, sarung tangan. Jadi hasil kerajinan itu masih. Ya, nah jadi Mbak Dian tuh untuk cara apa yang harus Mbak Dian lakukan dari yang tadinya masih stuck di sini, terus buat suksesnya itu Mbak Dian ingin melakukan sesuatu gitu ya. Harus mulai dirangkai. Nah, oke, kita save ya Mbak. Nah, tadi kan Mbak Dian udah menjelaskan ya keadaan yang seharusnya di umur Mbak Dian yang sekarang. Terus tapi kenyataannya di umur sekarang Mbak Dian masih di tahap mana. Terus juga Mbak Dian juga tadi udah menjelaskan
bagaimana cara yang bisa Mbak Dian lakukan untuk mencapai apa yang seharusnya sudah terlaksana. Nah, ini udah selesai. Nah, jadi tujuannya kenapa tadi Ibu suruh memilih Mbak Dian memilih beberapa gambar yang tersedia di situ tuh jadi untuk membuka wawasan atau pemikiran yang Mbak Dian ke depannya. Mbak Dian itu sebenarnya sekarang sedang di tahap apa dan apa yang seharusnya Mbak Dian lakukan untuk mencapai kondisi yang ideal. Nah, jadi nanti mungkin Ibu harapkan untuk kedepannya tadi apa yang Mbak Dian udah katakan, kayak Mbak Dian akan melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan tersebut. Setelah ini mungkin Mbak Dian bisa mulai lakukan, nggak perlu terlalu buru-buru, bisa dengan tahap per tahap kayak gitu. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya nanti bisa kita ketemu lagi untuk membahas lagi kira-kira apa aja sih yang udah Mbak Dian dapatkan dari sesi konseling ini. Gimana perasaannya, Mbak? Ya sih, kayak karena tadi juga diarahin jadi mungkin udah ada gambaran. Ya udah, mungkin nanti kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Kalau nanti Mbak Dian bisa datang ke sini aja atau menghubungi Ibu dulu juga nggak apa-apa. Nanti saya hubungi lagi Iya. sama konsultasi lebih karena udah ngerasa kayaknya cukup. Saya pamit dulu ya, Bu. Oh iya, hati-hati ya Makasih pulangnya. banyak ya, Bu. Iya, hati-hati Mbak Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.